Nah, di dalam doktrin Tritunggal ini, saudara, saya memberikan satu gambar yang menjadi satu pertolongan bagi kita untuk mengerti relasi pribadi antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan relasi yang berkaitan kesetaraannya, dan relasi dengan pribadi yang mempunyai peran yang berbeda. Ya, jadi ini gambarnya. Jadi kalau kita lihat, relasi pribadi itu berwarna garis, bukan garis ya, ini lingkaran merah. Bisa dilihat ini ya. Yang bahasa Inggrisnya itu is not. Ya. Ini yang membuat ini Bapak gereja ini, yang bernama siapa ini? Yang pertama kali mencetuskan Tritunggal. Ya. Ya, nanti saya ingat saya katakan ya. Nah, di dalam lingkaran merah, hubungan Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah hubungan di dalam pribadi yang tidak sama peranannya, bukan keberadaannya. Nah, ini bedakan ya. Kenapa bukan keberadaannya? Karena Allah itu esa. Allah itu esa. Jadi keberadaan Allah itu adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus ilahi, dan dia betul-betul Allah, dan tidak ada yang lebih rendah, dia ada yang lebih tinggi. Jadi relasinya itu adalah segitiga. Ini bisa lihat ya. Jadi yang lingkaran itu adalah kaitan kepribadian Allah yang memang punya peran berbeda. Jadi yang merah itu adalah peranan yang terkait satu sama lain tetapi berbeda peranan. Nah, sedangkan yang segitiga adalah keberadaan keilahian, kealahannya. Jadi yang satu keberadaan kepribadian, yang kedua adalah keberadaan keilahiannya, kesetaraannya, kesamaannya. Nah, ini yang banyak orang tidak bisa memisahkan ini. Jadi kalau kita ngomong, kenapa anak nggak tahu, hanya Bapak yang tahu. Itu relasi kepribadian. Peranan. Anak taat pada Bapak, yang tidak boleh dikatakan anak, tidak boleh anak katakan. Yang tidak diminta untuk diberitakan oleh anak, anak tidak boleh memberitakan. Sama dengan Roh Kudus juga sama. Jadi Roh Kudus itu hanya mengatakan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan apa yang dikatakan oleh Roh Kudus, Bapa. Jadi semua terikat ke dalam satu ketaatan. Jadi punya peranan masing-masing. Nah, saya beri contoh gitu ya, beri contoh. Nanti saya jelaskan lebih detail. Waktu kita diajar Tuhan Yesus berdoa, ini banyak orang yang perlu memikirkan lebih dalam lagi tentang doa. Kita diminta Tuhan Yesus dan diajar Tuhan Yesus berdoa, Bapa kami. Doa kita itu tujuannya kemana? Tuhan Yesus ngajar ini ya, Bapa kami yang di surga, dan kemudian ngajar, kamu berdoalah seperti ini. Di dalam Matius pasal 5, coba kita lihat ya, Matius pasal 5, terus kemudian masuk pada pasal yang ke-6. Doa Bapa kami, kita lihat ya. Nah, saudara, kita melihat ayat yang mulai pasal 6 ayat yang ke-5 ya. Dikatakan di sini, janganlah kamu berdoa seperti orang-orang, dikatakan di sini, janganlah kamu berdoa seperti orang-orang munafik. Ya. Jadi apa sih munafik itu? Itu nanti ada di bawahnya. Tetapi berdoalah demikian, kata Tuhan Yesus pasal 6 ayat 9. Bapa kami yang di surga. Jadi ini Tuhan Yesus yang ngajar ya. Jadi Tuhan Yesus tidak mengajar Roh Kudus kami yang di surga. Atau Yesus kami yang di surga. Tuhan Yesus mengajar kita berdoa, kita punya tujuan doa dan alamat doa kita adalah kepada Bapa kami. Ya. Nah, Bapa kami ini, Pak, kan saya boleh berdoa kepada Roh Kudus, boleh nggak? Boleh. Boleh nggak saya berdoa pada Tuhan Yesus? Boleh. Tetapi dalam peranan, di dalam doa, peranan ya, pribadinya, peranannya berbeda. Tuhan Yesus mengajari kita perbedaan peranan Bapa, Anak, dan perbedaan peranan Roh Kudus.
itu yang mengajar hanya Tuhan Yesus. Dan tidak ada satu nabi dan tidak ada satu rasul pun yang mampu mengajar hubungan Bapa dan Anak serta Roh Kudus. Itu hanya dikatakan diajarkan oleh Tuhan Yesus langsung. Hubungan ini. Dan tidak ada yang bisa menjelaskan itu kecuali Tuhan Yesus. Jadi Bapa kami yang di surga, nah itu adalah peranan kepribadian, pribadi Bapa itu berbeda dengan anak. Jadi di dalam peranan itu, kita berdoa, dalam peranan kita harus berdoa kepada Bapa. Dan ditutup dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah Roh Kudus itu mengerjakan semua kenindahan doa kita yang operasional, menggenapi semua apa yang Tuhan Bapa inginkan dalam hidup kita. Roh Kudus yang akan menggenapi, yang akan membawa semua kemuliaan Kristus, supaya kita berjalan serupa dengan Kristus dalam doa-doa kita. Nah itu Roh Kudus. Tetapi doa kita, pribadinya, Allah itu yang kita tuju adalah Bapa kami. Itu peranan. Nah di sini banyak orang mengatakan, wah, kan boleh kepada Tuhan Yesus juga, Pak. Iya, berarti kamu berpikir tentang keilahian. Kamu berpikir bahwa kan sama Allahnya. Iya, betul. Sama Allahnya. Bapa Allah, Anak Allah, Roh Kudus Allah. Iya, kan Allah, kita berdoa kepada Allah. Iya, betul. Itu betul. Karena apa? Karena kamu lihat kealahannya. Bapa Allah, Anak Allah, Roh Kudus Allah. Nah, dikatakan di sini, Father is God, Son is God, Spirit is God. Betul itu. Dalam kesetaraan hubungan keilahian, keberadaan yang kekal, keberadaan yang tak terbatas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus sama. Jadi saya bisa mengerti banyak orang sulit mengerti waktu dijelaskan, waktu kita berdoa, kita diajar Tuhan Yesus membedakan tujuan doa kita kemana. Tapi selama ini, ya kita pakai Allah aja paling aman. Kenapa? Ya umum. Gitu kan? Tapi orang Kristen diajar hubungan yang lebih dalam lagi. Dan kita lebih mengerti lagi bahwa ada peranan-peranan di dalam Allah Tritunggal. Jadi tidak mungkin Bapa itu menjadi manusia. Kenapa? Karena yang menjadi manusia itu anak pribadi yang kedua. Jadi hanya melalui anak orang-orang bisa datang kepada Bapa. Jadi tidak ada orang yang bisa datang kepada Bapa tanpa anak. Jadi kalau ada orang mengatakan, pendeta mengatakan, saya ketemu Allah Bapa, itu pasti bohong. Kenapa bohong? Karena nggak mungkin bisa ketemu. Tuhan Yesus mengatakan, kamu tidak akan pernah melihat Bapa. Melihat tidak pernah, mendengar pun nggak pernah. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Bapa. Kecuali siapa? Anak. Jadi kalau kamu nggak melalui aku, kamu ketemu Bapa langsung. Nggak bisa. Jadi semua hubungan kita dengan Bapa itu melalui anak. Ya. Jadi ini sangat jelas sekali. Jadi ada dua hal ini penting ya. Jadi di dalam pikiran kita dasar Tritunggal, saudara-saudara tahu dasar keberadaan keilahiannya, anak, Bapa, Roh Kudus sama. Is God, adalah Allah. Itu dalam keberadaan jati dirinya, keberadaan eksistensinya, seluruh keberadaan Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Allah. Dan dia Allah yang esa. Dan itu tunggal. Jadi Allah itu tunggal, esa. Kita dengan orang-orang monoteisme sama semua. Kenapa kita beda? Karena tunggal kita memiliki 3 pribadi yang berbeda. Dan hanya kekristenan yang memiliki ini. Jadi Israel, Yahudi, orang Islam tidak memiliki ini. Mereka tidak mengakui dan mereka melihat kita sebagai orang yang menghujat Allah karena kita membawa Kristus yang adalah manusia menjadi Allah. Dan itu dosa yang tidak bisa diampuni bagi mereka. Ya, termasuk orang Yahudi. Sampai hari ini orang Yahudi, orang Israel tidak percaya Yesus sebagai Allah mereka dan tidak mengakui. Ya. Oke. Jadi dua hal ini penting ya. Jadi nanti hubungan apapun saudara, kita banyak jatuh karena kita mencampurkan hubungan ini. Dan saya sudah mendengar ratusan kali baik itu orang-orang yang memberitahukan pada saya
ataupun pengajaran dari hamba-hamba Tuhan, pendeta dan semuanya. Banyak yang salah, apalagi saksi Yehova, ya, saksi Yehova. Mereka tidak pernah menyadari dua hubungan yang khusus ini. Jadi di dalam hubungan keberadaan ilahi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Esa, adalah Allah yang tunggal, satu-satunya Allah. Yang kedua, di dalam Allah yang tunggal itu, Tuhan Yesus memperkenalkan kita pribadi yang lain, namanya Bapa dan Roh Kudus dan Anak Yesus sendiri. Dan ketiga pribadi ini memiliki hubungan di dalam hubungan tata layanan kealahan Tritunggal itu berbeda. Tugasnya Tuhan Yesus apa, kemudian apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus itu berbeda dengan Bapa dan dengan Anak. Ya, walaupun secara keilahian tugasnya itu adalah sama-sama menopang. Bisa ngerti ya? Jadi di dalam keilahian, kalau Tuhan Yesus Maha tahu, ya Roh Kudus Maha tahu, Bapa Maha tahu, dan tidak ada bedanya. Maha kuasa, semua sama. Ya, di dalam peranannya lah yang berbeda. Maka Tuhan Yesus waktu mengajar doa Bapa kami di dalam Matius pasal 6, ya, Matius pasal 6 itu, maka kita baru tahu bahwa Tuhan Yesus memberitahukan perbedaan di dalam pengaturan kealahan, pengaturan dalam pribadi Allah yang disebut sebagai theonomy. Ya, sesuai namanya theonomy. Ini nomor ketiga ya. Nah ini, poinnya penting sekali. Ada 3 hal yang tadi saya ulang lagi ya. Hakikat Allah, kesetaraan, keilahian, kealahannya. Dan itu penting ya. Yohanes 10:30. 10:30. Bapa dan aku adalah satu. Ya, Yohanes 14 ayat 9 juga dijelaskan yang sama. Coba kita baca Yohanes 14 ayat yang ke-9. Ya. Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Kenapa tidak mengenal aku? Karena Filipus mencari siapakah Bapa itu. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Jadi kamu sudah lama ketemu saya itu, kok masih cari siapakah Bapa itu? Kamu tahu saya, kamu tahu Bapa itu. Jadi Bapa itu hanya bisa dikenal di dalam seluruh kalimat hidupku, dalam keberadaanku. Nah, saudara, ini jelas sekali. Apakah Filipus melihat Bapa secara langsung? Enggak. Melalui Anak dia bisa melihat Bapa. Dan itu perantara, mediator, perantara. Jadi enggak ada satu orang pun yang bisa melihat Bapa, yang hanya bisa dilihat adalah melalui Yesus. Ya, jadi ini jelas ya dikatakan dalam firman Tuhan. Jadi kalau ada orang bertemu dalam mimpi, dalam visi ketemu Bapa, itu pasti nggak sesuai firman Tuhan. Yaitu masuk dalam pengajaran yang sesat. Ya. Terus itu yang kedua, konsep tentang keesaan. The one only, satu-satunya. Jadi Allah yang esa itu satu-satunya Allah dan tidak ada Allah lain seperti Allah yang kita sembah. Dan itu ayatnya ada banyak di sini ya, saya katakan dan juga saya tuliskan di sini. Dalam Yesaya 40 dikatakan juga sama. Ya, Yesaya 40. Saya bacakan Yesaya 40 ayat yang ke-12. Allah di atas semua Allah. Siapakah yang menakar air laut dengan lekuk tangannya dan mengukur langit dengan jengkal lengannya, menyukat debu tanah dengan takaran, menimbang gunung-gunung dengan racing, atau bukit-bukit dengan raja. Ya, ayat yang ke-13, siapa yang dapat mengatur roh Tuhan? Roh Tuhanlah yang mengatur segala sesuatu, bukan roh Tuhan diatur. Atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasihat. Ini juga Paulus tuliskan ya, di dalam Roma pasal 11 ayat 34. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Ya. Ayat 14. Kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapat pengertian? Dan siapa yang mengajar Tuhan untuk menjalankan keadilan?
Atau siapa yang mengajar dia pengetahuan, yang memberi dia petunjuk supaya ia bertindak dengan pengertian. Dan termasuk kita tadi berbicara, kalau Tuhan menjadikan orang seperti itu, ya jadikan aja Pak yang sempurna. Nah, kita termasuk orang-orang, apakah kita mau mengajari Tuhan? Firman Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kita, apakah kita mau menambahkan itu dengan pikiran kita? Oh, lebih baik Tuhan itu menciptakan manusia yang bisa nggak jatuh dalam dosa. Berarti kita lebih pintar dari Tuhan. Kita lebih berakal dari Tuhan, lebih berhikmat dari Tuhan. Enggak, saudara. Kenapa? Karena pikiran kita terbatas. Memang siapa kita sebenarnya yang bisa mau mengatur Tuhan, mau mengajari Tuhan? Nah, ini ayat-ayatnya di sini kan, Yesaya pasal 40 ini kan. Siapa yang mengajar dia pengetahuan dan memberi dia petunjuk supaya bertindak dengan pengertian? Sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba. Bayangkan, saudara. Kecil sekali. Seperti setitik air, seperti debu lah, seperti itu. Dan dianggap seperti debu pada neraca. Sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih daripada abu halus beratnya. Saudara, kalau saudara masuk dalam dunia ruang angkasa yang di belakang saya ini, nah ini kan dunia ruang angkasa ini kan. Saudara, betul-betul kita ini bahkan lebih kecil dari debu. Saudara. Ya, dikatakan di situ. Dikatakan Libanon tidak mencukupi bagi kayu api dan marga satwanya tidak mencukupi bagi korban bakaran. Segala bangsa seperti tidak ada di hadapannya. Mereka dianggapnya hampa dan sia-sia saja. Jadi dengan siapa engkau hendak menyamakan Allah dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan dia? Ya, saudara, semua yang menyerupakan Allah adalah menyembah berhala. Hukum Taurat yang pertama. Jangan ada Allah lain di hadapanku. 19. Patungkah tukang besi menuangnya dan pandai emas melapisnya dengan emas, membuat rantai-rantai perak untuknya. Orang mendirikan arca, memilih kayu yang tidak lekas busuk, mencari tukang yang ahli untuk menegakkan patung yang tidak lekas goyang. Tidak tahukah kamu dan tidak kamu dengar? Tidak diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertata di atas bulatan bumi yang penduduknya seperti belalang. Dia membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Ini semua Tuhan. Jadi jelas ya, jadi Allah yang Esa itu satu-satunya Allah dan ada di dalam pribadi yang kita kenal dan terwujud dan bermanifestasi kealahan yang sempurna itu menjadi dapat dikenal manusia di dalam Kristus. Dan itulah satu-satunya Allah yang Esa, yang Allah yang sejati, yang bukan dikenal oleh orang Yahudi, bukan dikenal oleh orang Islam, adalah Allah di dalam Allah yang menjadi manusia. Dan itulah Kristus. Nah, itu perbedaannya. Dan yang ketiga adalah di dalam kepribadian ada keunikan peranan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tiga pribadi itu khas dengan setiap tugas-tugasnya, dengan setiap peranannya, karyanya. Ya. Jadi Bapa meletakkan semua penghakiman pada Anak. Jadi menghakimi dunia Anak. Bapa memberikan seluruh penciptaan kepada Anak. Anak yang menciptakan sesuatu. Dan dialah permulaan dari segala penciptaan dan tidak ada Anak, maka tidak ada penciptaan. Maka semua yang menciptakan dunia ini, jadilah hari pertama, jadilah hari kedua, sesudah itu yang mengucapkan adalah Anak. Karena di situ dikatakan dalam Ibrani pasal 1 ayat 3. Pasal 1 ayat 2 dan 3. Dan jelas dikatakan. Ya, jadi ini kita belajar ini ya. Nah, saudara kita lihat ini. Ya, kita lihat keberadaan pribadi yang berbeda. Nah, saudara kita lihat ini ya. Kita lihat Filipi pasal 2 yang sering menjadi perdebatan. Filipi pasal 2 ayat yang ke-5. Filipi pasal 2 ayat yang ke-5. Demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, saudara kita bisa mengerti ini tentang rahasia Allah ini, rahasia pribadi Allah di dalam Kristus. Kita menemukan Bapa, kita mengenal Roh Kudus. Saudara kita harus mengalami kematian kehidupan bersama dengan Kristus.
Nah, barulah kita menerima pikiran Kristus, perasaan Kristus, baru kita tahu siapakah dia. Ya, ayat ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah, ini adalah keberadaannya. Tadi yang di dalam bentuk segitiga, keberadaan Allah. Yang tidak menganggap kesetaraan keilahiannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Nah, ini berkaitan dengan peranan pribadi dia. Dia Allah dan dia tidak mengenakan kealahan, meninggalkannya, tanda petik sementara waktu, dan tidak terus meninggalkannya, karena dia harus ada utusan dan peranan. Nah, di dalam peranan dia sebagai anak, dia harus meninggalkan keilahiannya. Untuk apa? Supaya dia betul-betul menjadi manusia mati, dan kemudian dia mati bagi dosa-dosa kita, menerima hukum Taurat dan terkutuk di dalam hukum Taurat, dan menerima murka Allah, terus dia kemudian menerima dosa semua manusia, seperti anak domba yang disembelih. Nah, dia harus meletakkan itu. Artinya, dia tidak memakai kuasa keilahiannya. Jadi waktu dia mati di kayu salib, dia tidak mengenakan kesetaraan keilahiannya. Dan tidak dipertahankan. Istilah Alkitab itu ya. Jadi dia lepaskan. Yang 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil serupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, ini adalah peranan. Jelas ya? Jadi kesetaraan tidak dikenakan, ditinggalkan, dilepaskan. Dia mengambil kemanusiaan seperti kita semuanya dan mengambil dosa kita, karena hanya di dalam kemanusiaanlah dosa itu bisa diterima. Di dalam keilahian dosa tidak bisa diterima. Kenapa? Karena di dalam kekudusan Allah tidak ada dosa dalam diri Allah. Saudara, ini satu pengertian yang mendasar. Di dalam diri Allah tidak ada kegelapan. Dia adalah terang, segala terang, dan tidak ada kegelapan. Bahkan bayangan pun tidak ada. Nah, dia mengambil rupa manusia, dia mengosongkan dirinya. Istilahnya ini kenosis ya, mengosongkan diri. Dikatakan di sini, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Inilah manusia yang dikenan Tuhan, yang dikasih Tuhan, yang membanggakan hati Tuhan. Inilah manusia adalah anaknya sendiri. Dan dia adalah Allah sendiri. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan dikaruniakan nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Jadi 3 macam dunia. Dunia di bawah bumi, dunia yang ada bersama dengan kita, dan dunia di atas bumi, yang di langit itu. Dan Paulus mengatakan, aku melewati langit yang ketiga, tingkap langit yang ketiga. Dia masuk kemana? Ke surga, ketemu Tuhan Yesus. Ya, dikatakan di sini, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi di dalam keberadaan kepribadian manusia Kristus, dan kita orang-orang berdosa yang tidak bisa kenal Tuhan Yesus, yang keras hati, yang selalu memberontak, yang walaupun dinanti-nantikan Tuhan, seperti bangsa Israel, seperti Fir'aun, terus keras kepala, terus keras-keras seperti itu. Dan di dalam perjanjian yang baru, Tuhan memberikan kemurahannya melalui darah anak Allah yang Maha Kudus itu. Dia memberikan kita karunia, hidup yang kekal, dan membuka pintu yang berabad-abad tertutup. Manusia tidak mungkin mengenal Allah, tidak mungkin mendapatkan kemuliaan kembali, dan pintu itu ditutup. Dan malaikat berjaga di pintu itu seperti di zamannya Adam dan Hawa. Dan memakai pedang yang menyala-nyala, dan tidak ada satu orang yang bisa masuk dan memakan pohon kehidupan supaya dia hidupnya kekal. Itu ditutup. Dan beribu-ribu tahun, berabad-abad ditutup. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang menjadi manusia. Pintu itu dibuka. Dan sungai dari Efrat itu menyembuhkan bangsa-bangsa. Ya, di dalam
penglihatan Yesaya, Daniel, penglihatan dari Rasul Yohanes, ya, di dalam kitab Wahyu itu dijelaskan di sana, ya, penglihatan ini. Jadi kita melihat di sini ada perbedaan-perbedaan di dalam peranan Allah. Dan kita tahu bahwa di dalam diri Allah, kita tidak boleh mencampur adukkan peranan ini. Jadi contohnya seperti ini. Yang disalib itu Yesus atau Roh Kudus, atau Bapa, jawabannya adalah Yesus. Dan di dalam diri Yesus memiliki dua natur itu. Natur yang disalibkan, nah saudara perhatikan ini ya, natur yang disalibkan adalah dalam keadaan Yesus menjadi manusia. Jadi jangan mengatakan Allah bisa disalib. Allah yang kekal itu bisa dilukai. Allah yang kekal itu bisa akhirnya mati. Saudara, Allah tidak pernah mati. Allah tidak pernah, tanda petik, menderita tanpa kemanusiaan Kristus. Di dalam diri Allah, dalam kesucian Allah, ya, saya buktikan ya. Coba kita buka kitab Wahyu. Ya, kitab Wahyu. Di dalam diri Allah, di dalam kita nanti masuk hidup yang kekal, apakah ada penderitaan? Apakah ada tangisan? Apakah ada maut? Apakah ada duka cita? Wahyu pasal 21. Ya, Wahyu pasal 21 ayat yang keempat. Saudara dengarkan ini ya. Maka kalau ada orang mengatakan, di surga saya melihat ada air mata di sana, orang yang menunggu anak-anaknya yang di bumi, yang tidak bertobat. Dia menangis di sana. Dan saya lihat itu, papamu menangis di surga. Kasihan dia. Saudara, itu ajaran bukan kekristenan. Itu ajaran mistik. Apalagi orang mengatakan, wah ini perlu dikirim ini. Kirim apa? Papamu lagi lapar. Kasih makanan. Itu udah lapar, udah lama itu. Papamu udah dikubur berapa itu? 3 hari yang lalu. Wah, kamu tuh anak kurang ajar. Papamu lapar. Akhirnya disuruh kasih makan. Dan disediakan mejanya, dikasih makan, kemudian dikasih lampunya, dikasih minumnya juga, dikasih kopinya senengan papanya. Kan banyak orang-orang kepercayaan seperti itu, bukan hanya orang Chinese, orang Jawa juga sama. Yang disediakan makanan untuk roh-roh dari papa mamanya. Setelah itu semua ajaran yang tidak ada di dalam Alkitab. Yang masih dilakukan banyak orang Kristen. Apalagi yang setengah-setengah. Nah, ini ayat yang keempat. Wahyu 21 ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan, kematian, atau ratap tangis, atau duka cita. Atas segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Tuhan Yesus mengatakan tidak ada lagi hubungan suami istri. Jadi di surga, jangan cari suamimu, jangan cari istrimu, karena sudah berhenti semua hubungan kita. Kita menjadi keluarga Allah. Kita menjadi satu saudara di dalam Kristus. Terus gimana, Pak? Kalau ketemu, ini kan dulu istri saya di bumi, terus gimana? Hubungan kita hubungan yang baru. Tidak ada air mata. Jadi kalau kamu ngajar, itu papamu di surga lagi nangis. Wah, dia lagi kasihan itu. Lagi mendoakan anaknya yang tidak bertobat. Saudara, nggak ada itu. Nggak ada yang seperti itu. Dikatakan air mata, nggak ada. Di surga sudah tidak ada air mata. Jadi pengajaran apapun yang mengatakan melihat dunia yang roh itu, yang sudah orang-orang di sana kemudian melawan firman Tuhan, melawan ayat 4 ini, saudara, itu semua ajaran yang tidak benar, ajaran yang menyimpang dari Alkitab. Ya, jadi ini jelas sekali. Jadi kita belajar rupa itu artinya apa dan kesetaraan artinya apa. Jadi rupa manusia, kita diciptakan menjadi serupa Allah. Karena kita rusak rupa kita, jatuh dalam dosa, Adam jatuh dalam dosa, maka rupa kita rusak, rupa manusia kita rusak. Nah, rusaknya rupa kita diambil oleh Tuhan Yesus yang menjadi manusia,
yang rupanya tidak pernah rusak, tidak pernah berdosa, mengambil rupa kita dan rupa keindahan Kristus, menerima rupa rusak kita, supaya rupa rusak kita dirupakan menjadi sang perupa. Menjadi rupa yang indah, rupa yang segambar dengan anaknya, menjadi serupa keindahan rupa Kristus. Yang mengambil kerusakan rupa kita. Dan seluruh kerusakan itu diciptakan ulang oleh Kristus dan melalui Roh Kudus yang merupakan rupa Kristus menjadi rupa kita dan kita menjadi serupa dengan perupa kita. Dan itu dalam Filipi pasal 2. Kalimat itu adalah kalimat-kalimat yang saya ambil, yang saya renungkan di dalam Filipi pasal 2. Sang perupa mengambil rupa yang rusak dari rupa yang berdosa. Dan diambillah rupa yang rusak oleh sang perupa yang menjadi serupa dengan kita di dalam rupa yang rusak kita. Rupa sang perupa yang begitu indah, yang tidak ada dosanya, yang penuh dengan ketaatan pada Bapa, yang penuh dengan kasih dari Bapa itu. Akhirnya mengambil rupa kita yang rusak di dalam dosa pemberontakan dan kekejian kita, dalam terkutuk kita, dalam dosa kita yang menjijikan itu, dan dijadikan rupa kita diolah oleh rupa Kristus yang menderita mati di kayu salib, yang tubuhnya terpecahkan, menjadi rupa yang menciptakan ulang rupa kita, dan menjadi rupa yang di dalam kebangkitannya, kemuliaannya, keindahannya, dan tubuhnya yang luar biasa indah itu. Dan saudara, kita semua akan memiliki tubuh ini. Nah, ini pelajaran di dalam akhir zaman. Ya, pada hari Jumat nanti baru kita masuk ke sana. Semoga kita bisa sampai ke sana. Ya. Nah, ini adalah satu peranan ya. Jadi kita belajar hari ini. Saya pikir udah lumayan. Kita sudah bisa menangkap semuanya. Jadi apapun masalahnya nanti saudara, 2 poin penting itu. Kesetaraan keberadaan Allah dan kepribadian yang berbeda. Nah, biasanya seluruh ajaran itu yang sesat itu kecampur di situ. Oh, ini dia pikir pribadinya itu sama dengan keberadaannya. Padahal beda. Dan waktu keberadaannya dijadikan berbeda dengan pribadinya. Nah, itu juga beda. Ya, nanti ada ajaran-ajaran sesat tentang Tritunggal. Ya, Yohanes 10. Kita coba baca Yohanes 10 ayat yang ke-30. Yohanes 10 ayat ke-30. Perhatikan baik-baik ya. Ini adalah hakikat keilahian. Apa yang dikerjakan anak sama yang dikerjakan oleh Bapa di dalam fungsi keilahian, keberadaan kealahan. Ya, saya bacakan 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan disinilah keilahian itu. Ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Saya tanya, kalau kita sudah dibeli oleh Tuhan Yesus, sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, dan dimeteraikan oleh Roh Kudus dengan kematian dengan darahnya, darah perjanjian baru, apakah kita bisa binasa? Jawabannya, ya ini tadi. Mereka pasti tidak binasa. Siapa yang jamin? Tuhan Yesus sendiri, bukan orang. Tidak akan binasa. Dan dikatakan kalimat itu, mereka pasti tidak akan binasa. Dan sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ini jaminan apa? Dalam keberadaan keilahiannya, dia menjamin kita, kamu nggak akan terpisah, kamu nggak akan binasa, aku tidak akan buang kamu, dan kamu aku meteraikan, hidupku hidupmu, hidupmu adalah milikku. Aku adalah Allahmu, kamu adalah umatku. Itu hakikat keilahian. Jadi seluruh jaminan keselamatan kita bukan berada kepada jaminan yang dilakukan oleh kita. Dilakukan oleh kondisi kita. Dilakukan oleh kekuatan kita. Bukan.
Ini oleh kekuatan keilahian dan keberadaan Kristus. Dan ini jelas sekali. Aku memberikan hidup yang kekal, dan aku memastikan mereka tidak binasa. Aku menyertai mereka sampai selamanya, dan tidak ada orang yang merebut daripadaku. Ya, oke. Ya, dalam Yohanes pasal 14 ayat 9 tadi sudah sangat jelas. Ya, saya akan bacakan ya. Kita lihat ini, supaya kita belajar hal-hal yang penting, dua prinsip ini, kepribadian dan keberadaan keilahian. Yohanes 14 ayat yang ke-9. Perhatikan, saudara. Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, dan kamu tidak mengenal aku. Karena kamu menanyakan, siapa Bapak? Bagaimana saya kenal Bapak? Jadi saudara perhatikan, identitas Yesus dengan Bapa, keberadaannya sama. Saya melihat Yesus, tanda petik, sama dengan saya melihat Allah. Sama saya dengan melihat Bapa. Jadi semua orang yang mengenal Bapa itu harus mengenal Yesus. Yohanes 14 ayat 9. Ayat 6 juga sama. Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi di dalam keilahian, keberadaan Yesus dengan Bapa sama. Tapi dalam peranan, saudara perhatikan, dalam peranan, kamu nggak bisa kenal Bapa. Nggak bisa kamu serot ke sana, langsung ke sana. Nggak bisa. Kamu harus melalui aku. Tanpa melalui aku, kamu nggak tahu Bapa. Kamu nggak bisa ke Bapa, dan kamu nggak akan kenal Bapa. Jadi jelas ya. Jadi dalam keberadaannya sama, tapi waktu kamu mengenal pribadinya, saudara, ada peranan. Kamu nggak bisa ke sana. Karena peranan saya lah yang menjadi mediatornya, menjadi pengantaranya. Baru kamu bisa ke Bapa. Itu peranan kepribadian. Dan itu beda peranannya. Tapi Bapak dan aku sama. Ya. Jadi ada pendeta di Jakarta yang mengajarkan Yesus minor dan Yesus mayor. Yesus yang subordinasi, bukan Allah yang Yahweh. Yesus itu adalah dijadikan Allah. Saudara, ini pengajaran betul-betul merusak dan menyesatkan jemaat. Dan saya berdoa, seringkali berdoa, supaya pendeta seperti ini diampuni Tuhan. Tapi sampai hari ini belum bertobat. Dan mungkin saya pikir bisa-bisa nggak bertobat. Ya. Oke, dalam Yohanes sekarang. Kita lihat. Yohanes pasal 13 kan. Kita lihat. Yohanes 13 ayat yang 31 dan 32. Perintah baru. Ya. Yohanes 13 ayat 31. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Saudara perhatikan, ini adalah peranan kepribadian. Karena disebutkan anak manusia. Dalam kaitannya dia menjadi manusia dan dipermuliakan oleh Allah di dalam dia. Jadi Allah dipermuliakan di dalam peranan anak yang menjadi manusia itu, dan Allah dimuliakan di dalam manusia sang anak. Ayat 32, jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan dia dengan segera dan seterusnya selamanya. Jadi Bapa dan anak saling memuliakan diri. Bapak memuliakan anak, anak memuliakan Bapak, dan terus seperti itu. Sampai kapan? Sejak kekekalan mereka saling memuliakan. Hubungan apa ini? Hubungan keilahian. Kemuliaan dalam kekekalan itu yang tidak berhenti, terus-menerus. Ya. Ayat yang ke-32 harus kita lihat 14 ayat 13. 14 ayat 13. Ya. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak.
Saudara, ini peranan apa? Peranan, bukan keilahian. Tapi dia berperan. Kalau kamu minta dalam namaku, Bapa itu lihat aku, pasti kamu dikasih. Karena kamu mengenal aku, mengenal hatiku, mengenal jalan hidupku, mengenal perasaanku, mengenal pikiranku, Bapa akan tahu, dan dia pasti akan menyatakan kehendaknya. Ya. Kita lihat pasal 15 ayat 8. Pasal 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya, ini semua berkaitan dengan peranan sang anak. Dan ayat 17, apa itu hidup kekal? Yohanes 17 ayat ke-1 sama dengan tadi ya, yang saya bacakan adalah ayat 1. Bapa telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikannya kuasa atas segala yang hidup. Ini peranan. Ya, ngerti ya? Ini peranan. Jadi Bapak memberikan peranan, memberikan segala yang hidup kepada anak. Ini peran anak. Bapak yang memberikan kuasa itu pada anak. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Semua orang-orang yang percaya itu bersumber dan berasal dari Bapak yang diserahkan oleh Bapak kepada anak. Saya bisa percaya itu karena Bapak yang menganugerahkan pada saya. Nah, nanti kita lihat di dalam pengakuan Petrus. Dan dikatakan di sini, inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal aku, anakmu Yesus Kristus, yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan engkau berikan kepadaku. Itulah untuk aku lakukan. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri. Dengan kemuliaanku miliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Kekal. Oke, kita lihat Matius pasal 16. Ya, Matius 16. Matius pasal 16, ayat yang ke-16. Ya, saudara, ini ada satu pertanyaan dari Tuhan Yesus yang menanyakan kepada murid-muridnya. Apa katamu? Tetapi apa katamu? Apa kata orang? Apa kata mereka tentang aku? Siapakah aku ini? Ya, Tuhan Yesus mengatakan demikian. Jadi dia menanyakan dirinya, keberadaannya. Maka jawab Simon Petrus, ya, saudara perhatikan ini. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Artinya hidup itu tidak mati, kekal. Anak Allah yang hidup, yang kekal. Setelah ayat 17 Tuhan Yesus mengatakan demikian. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia. Surah garis bawah itu. Surah tandai ayat ini, surah hafalkan ayat ini, dan renungkan ayat ini, dan camkan dalam jiwa rohmu. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu. Terus siapa? Yang ngomong siapa? Petrus. Yang keluar suaranya siapa? Petrus. Apakah itu berasal dari Petrus? Bukan. Bukan dari manusia. Bukan dari Petrus. Kalau saya bisa mengaku Yesus Tuhan Juru Selamat saya, itu bukan dari saya. Walaupun saya ngomong, saya yang bersuara, saya mengucapkan lidah saya. Tapi itu adalah dari siapa? Bapakku yang di surga, kata Tuhan Yesus. Saya ulangi, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Saudara, ini jelas. Tadi dikatakan bahwa aku menerima dari engkau yang kau berikan padaku, orang-orang yang engkau anugerahkan padaku. Dan termasuk di dalamnya adalah Petrus dan semua muridnya, dan semua kita di sini. Dan ayat 18, Matius pasal 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini
Aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut. Sudah perhatikan ini. Alam maut. Coba pikir ini. Alam maut tidak akan menguasainya. Jadi keselamatan kita itu bisa hilang nggak? Kalau ingin jamin Tuhan seperti ini. Kalimat-kalimat seperti ini. Alam maut itu apa? Apa itu alam maut? Kerajaan maut. Iblis Lucifer, roh-roh jahat, dan kerajaannya, sistemnya, dan segala tipu mulianya, kebohongannya. Dikatakan, tidak akan menguasaimu. Tidak akan menguasai kita. Sudah dikatakan, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Itu inti apa? Injil kerajaan Allah. Rahasia kerajaan Allah. Rahasia Kristus. Rahasia Injil. Nama Kristus. Dan ini sangat indah sekali. Ya. Saudara, kita lihat Yohanes pasal 15. Yohanes 15 ayat yang ke ya, Yohanes 15. Pokok anggur ya. Saya bacakan ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Saudara perhatikan ya. Jadi kita ini tidak bisa menghasilkan perbuatan-perbuatan yang bisa menyenangkan Tuhan tanpa kita menempel pada pokok anggur. Kita dia akan bisa berbuah. Ranting tidak punya dasar untuk hidup bisa berbuah tanpa dia menempel, bersumber kepada pokok anggur. Dikatakan kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak akan berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, tidak akan berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jadi Tuhan waktu menyatakan kasih-Nya, dan kemudian orang menerima kasih Tuhan, percaya pada Tuhan, dan ada orang yang tidak mau percaya, di manakah mereka? Dicampakkan dan dibuang dalam api. Api itu apa? Hukuman, kematian. Masuk dalam neraka. Dan dikatakan di sini, jika engkau tinggal dalam aku, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Dan engkau tinggal dalam firman-Ku, engkau mengerti firman Tuhan. Minta apa saja, kamu akan menerimanya. Kenapa? Karena kita tahu kita minta apa, bukan minta maunya kita. Minta apa yang dikatakan firman Tuhan, minta apa yang dikehendaki Tuhan. Maka pasti Tuhan akan kabulkan. Ya. Oke, kita lanjutkan yang terakhir. Ya. Nah, saudara perhatikan. Ini sesuatu yang mungkin baru ya bagi saudara. Saudara dengarkan baik-baik. Ada orang bertanya seperti ini. Apakah sebelum Yesus menjadi manusia, Allah, Anak, Bapa, dan Roh Kudus, apakah mereka hubungan Yesus dengan Bapa juga hubungan Bapa dan Anak? Saudara, saya beritahukan, saudara. Yesus tidak mengajar sesuatu yang baru, yang belum pernah ada. Jadi waktu dia menyebut Allah sebagai Bapaknya, dan Roh Kudus sebagai roh yang dari Allah itu, saudara, di dalam perjanjian lama, bukti-bukti bahwa Allah adalah Bapa
itu banyak sekali. Kita banyak dicekokin dengan pengertian dari gereja-gereja yang mainline-nya itu kurang belajar teologi ya. Mereka membagi Alkitab itu dalam beberapa zaman. Oh, perjanjian lama itu adalah tanda petik Allah yang tanpa kasih. Oh, perjanjian lama itu Bapa. Waktu Yesus datang, Allah Anak. Dan sekarang zamannya Allah Roh Kudus. Dan kita ngomong seperti itu. Nah, setelah di dalam hidupnya orang Israel, Allah disebut sebagai Bapa, itu sudah pernah dan sudah mereka kenal dari lama sekali. Jadi Yesus menyebut Allah itu Bapa, itu bukan hanya pada saat dia lahir. Sebutan itu adalah sebutan dalam kekekalan. Nah, ini yang jarang diajarkan. Banyak orang berpikir bahwa anak, Bapa, Roh Kudus, oh itu sebutan baru setelah Yesus jadi manusia. Sebelumnya, ya mereka nggak menyebut itu. Saudara-saudara kalau belajar dalam pengajaran Tuhan Yesus sendiri, tentang Bapa itu siapa, dan bagaimana hubungan dengan Bapa, itu hubungan adalah hubungan yang kekal. Bukan hubungan sementara, bukan hubungan waktu dia menjadi manusia, waktu dia menjadi seorang manusia, dia baru nyebut Bapa. Saudara, our Father is our King. Di dalam tulisan-tulisan orang Israel itu banyak sekali. Saudara. Kalau saudara mengatakan nama Habil atau Abiel, itu berasal dari nama Allah. Kalau kita pisahkan dalam bahasa Ibrani, Av, Abba, Av dengan L, Abil, Abiel. Saudara, itu artinya apa? Abimelek. Allah adalah Bapakku, Allah adalah sumber hidupku. Dalam Yeremia pasal 31 ayat 9, pasal 3 ayat 19, Yesaya 64 ayat 8, 63 ayat 16, Ulangan 32 ayat 6, Maliaka pasal 1 ayat 6, itu semua konsep Allah adalah Bapak kita. Mazmur 103 ayat 13, dalam dosa orang Israel pemberian nama dan memanggil Israel, Israel, engkau anakku dan anakku yang sejati, yaitu satu-satunya anakku yang tunggal adalah anak yang dari surga, itulah anak Allah. Dan dilambangkan dengan apa? Anakku Israel. Anakku engkau. Engkau kuperanakkan. Engkau akan datang. Dan waktu itu ada dalam kitab Mazmur, waktu Daud mengatakan itu bukan dirinya, tapi Allah sedang mengatakan itu kepada raja di atas raja, yang merupakan kerajaan yang akan dinantikan melalui seluruh kerajaan yang ada. Dan Yesus telah disebut sebagai inilah anakku, dialah yang akan menjadi raja, raja yang kekal, raja selama-lamanya. Jadi hubungan orang Israel disebut sebagai anakku. Allah itu apanya bangsa Israel? Bapaknya. Dan dikatakan anak domba. Anak manusia. Anak Allah. Hubungan dengan Allah apa? Bapak surgawi. Bapak Israel. Bapak penebusan. Bapak damai. Bapak yang kekal. Dan itu ada di situ semua. Dan kemudian orang bertanya, Roh Kudus belum ada pada zaman perjanjian lama. Itu tambah ngawur. Kenapa? Dalam perjanjian lama, Roh Kudus itu sudah ada. Hosea pasal 1 ayat 10, Yesaya pasal 1 ayat 2, Keluaran pasal 4 ayat 22-23, Ulangan 14 ayat 1, Hosea pasal 11 ayat 1, Mazmur 82 ayat 6, dan di dalam tulisan Talmud, dan banyak yang lain lagi. Coba saya baca ya. Yesaya 61 ayat 1. Saudara, ini jelas sekali. Saudara. Maka banyak orang yang tidak belajar Alkitab. Dan saya harapkan saudara kalau jadi pemimpin nanti jemaat, saudara belajar yang tekun, yang sungguh-sungguh. Jangan sampai menyesatkan jemaat. Dosa kita besar. Ya, kalau kita dosanya sudah terlalu besar, kita akan dikalung dengan batu kilangan dan kita akan dimasukkan dalam hukuman yang kekal dalam laut. Ya. Dikatakan Yesaya pasal 61 ayat 1. Roh Tuhan Allah ada padaku.
Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik Injil, kabar baik Injil kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang remuk hati untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung dalam kelepasan dari penjara. Jadi jelas, Roh Allah ada padaku. Dan itu dikatakan oleh siapa? Oleh Tuhan Yesus sendiri. Genaplah firman Tuhan ini. Roh Tuhan ada padaku. Mereka marah. Marah pada siapa? Marah pada Tuhan Yesus. Kamu yang genapi, bukan. Mesias yang genapi, bukan kamu. Nah iya, aku ini Mesias. Tapi mereka semua tidak akan percaya. Ya. Nah, saudara, dalam perjanjian baru, hubungan Bapa, Anak, dan Roh Kudus sangat banyak. Ya, itu teksnya dalam perjanjian baru itu udah saya kasih itu di bawah. Jadi sekali lagi sebagai meringkas kesimpulan, ya, kesimpulan kita. Saudara, kesimpulan kita bahwa waktu Yesus mengatakan Bapa lebih besar daripada aku, ya ada contoh ayatnya ini. Yohanes 3:30-nya pasal 5 dan seterusnya. Itu mengatakan bahwa itu berkaitan bukan dengan keberadaan kealahan, tapi itu berkaitan dengan kepribadian dan peranan Bapa dan Anak. Saudara, jelas ya. Jadi bukan tentang keilahian, tapi tentang peranan. Anak yang mengosongkan diri, yang meninggalkan kesetaraan rupa Allah itu menjadi miliknya. Dia lepaskan dalam waktu dia menjadi manusia menanggung itu semua. Jadi kalau orang mengatakan, oh berarti Yesus lebih rendah dari Bapak dong. Kenapa? Dia diutus. Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa Bapak lebih besar dari aku. Saudara, itu peranan di dalam kepribadian, pengutusan, dan karyanya dalam pengaturan semuanya itu. Bukan di dalam hakikat keberadaannya. Dan Tuhan Yesus dalam Yohanes 10 ayat 30, Bapa dan aku adalah satu. Itu di dalam keberadaan keilahiannya. Anak tidak tahu kapan itu akan anak datang. Hanya Bapa yang tahu. Itu bukan berkaitan dengan keilahian kealahannya. Tapi berkaitan apa? Peranan dia sebagai anak yang harus taat dan tidak boleh memberitahukan. Ya, tidak beritahu. Jadi akhirnya gampang sekali kita belajar doktrin Tritunggal dan tidak mungkin orang agama lain bisa belajar ini. Ya, saya harapkan saudara bisa menangkap kuncinya. Kepribadian peranannya yang berbeda dan keilahian kesetaraannya di dalam identitas kekekalannya Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah sama, Allah yang Esa. Tapi dalam peranannya dia berbeda. Oh, Bapa sebagai sumber berkat semuanya dan semua orang percaya bisa percaya Bapa yang kerjakan. Dan Anak yang memberikan tubuhnya supaya orang percaya ini diberikan Bapa kepada Anak untuk dikuduskan, untuk ditebus, untuk diselamatkan. Jadi bukan Anak yang bergerak pertama kali, Bapa yang memberikan pada kita pengakuan-pengakuan supaya kita bisa mengaku Yesus sebagai Mesias Anak Allah. Itu bukan berasal daripada Yesus. Itu berasal dari Bapa yang berperan. Sumber daripada semua pengakuan. Nah, di sini kita tahu bedanya. Dan kita nggak kacau sekali. Sangat mudah sebenarnya. Setelah saya menemukan penjelasan-penjelasan ini, itu setelah hampir 3-4 tahun. Pergumulan-pergumulan akhirnya saya menemukan formula setelah membaca sejarah Bapak Gereja, mulai daripada Athanasius, terus kemudian Bapak Gereja yang pertama kali membawakan itu, yang juga kesesatan-kesesatan mereka seperti Arianus, seperti itu ya, dan banyak yang lainnya sekali. Dan kita tahu bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu menjadi satu kekuatan yang bersama-sama, yang selalu ada di dalam hal-hal yang penting. Jadi contohnya, dalam baptisan, dalam pemberkatan, dalam perjamuan kudus, di dalam karya keselamatan, itu semua keberadaan Allah yang Esa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus bekerja bersama-sama. Dalam penciptaan, semuanya bekerja, dan yang melakukan pekerjaan yang berperan dalam penciptaan adalah Anak. Yang berperan dalam penebusan yang mati, Anak. Dan bukan Bapak yang mati.
menjadi manusia. Dan itu peranan. Dan tidak boleh dicampur adukan. Karena kalau dicampur adukan, kita mengajar banyak nanti penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan. Ya. Dan kalau saudara tertarik, saudara bisa belajar penyimpangan-penyimpangan ajaran Tritunggal. Yang subordinasi, doketisme, itu banyak nanti di bawah. Yang mencampurkan ilahi dengan kemanusiaan. Yang menolak ilahi, menolak kemanusiaan. Itu semua ada. Ya. Biasanya saya kasih beberapa hal yang penting ya di situ. Oke, nanti dipelajari lagi. Saudara kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan. Kalau nggak sempat, kalau saudara masih ingat ada hal yang perlu ditanyakan, saudara nanti WA ke saya. Ya. Ini nomornya kemarin udah saya kasih ya. Oke, saya pikir cukup sekian. Saudara jangan lupa Yohanes pasal 9. Ya, saudara laporkan testimoni dan termasuk ringkasan ceritakan tentang kedaulatan Allah dengan keberadaan orang buta sejak lahir itu salahnya siapa? Tadi saya sudah jelaskan. Nah, saudara itu ringkas. Nah, saudara mengalami apa dengan penjelasan Tuhan Yesus itu? Dan kemudian di dalam pelayanan saudara sekalian, kalau nanti kita menghadapi tanda petik orang-orang yang cacat sejak lahir, permasalahan-permasalahan dalam kehidupan, jangan selalu dikaitkan dengan masalah dosa. Ya, jangan dikaitkan selalu dengan dosa. Oh, ini dosanya siapa? Karena Tuhan Yesus mengingatkan pada kita peristiwa itu. Ya, oke. Saya pikir cukup hari ini. Dan kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan ya.